Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung kembali di PT IKA TV. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk mata kuliah desain grafis. Langsung saja kita klik 2 kali pada ikonnya. Nah, kebetulan saya menggunakan CorelDRAW yang versi 2021. Oke, seperti inilah tampilan awal. Kalau kita mau memulai project, maka kita pilih new document di sini. Tetapi kalau kita melanjutkan project yang sudah kita kerjakan sebelumnya, maka tinggal klik saja. Yang mana ini kelihatan di sini. Udah kan? Langsung saja ini saya klik. Kali ini kita akan membuat lambang, akan membuat logo. Logo seperti apa? Kira-kira seperti inilah logonya yang akan kita buat. Cara membuatnya bagaimana? Udah, langsung saja kita mulai. Pertama, kita harus membuat gambar segitiga terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita bikin gambar segitiga dengan menggunakan polygon tool. Ya, ketik di sini angka 3. Udah. Ini ya. Kalau kita pilih polygon tool, maka ini akan mengikuti. Ya kan? Ini. Kalau ini lingkaran, maka dia akan mengikuti kebutuhan dari lingkaran ini apa. Segi 4 juga sama. Dia akan mengikuti. Nah, sekarang polygon maka dia akan menyesuaikan. Ini seperti properties lah ya. Ini dia. Karena kita mau membuat segitiga, maka kita buat di sini angka 3. Oke. Kita coba aja langsung. Bantu dengan menekan kontrol di keyboardnya. Seperti ini. Yap. Sudah. Nah, kita sudah punya segitiga. Nah, lalu bagaimana caranya kita membuat lengkung seperti ini? Nah, saya kasih warna terlebih dahulu. Biar kelihatan. Nah, sekarang untuk membuat lengkungnya ini, saya gunakan ini. Shape Tool. Lalu, di sini ada, kelihatan di sini, di segitiga ini ada titik ya, titik di tengahnya. Nah, titik yang di tengah ini, klik kanan, kemudian pilih to curve. Kita jadikan kurva, supaya bisa kita lengkungkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini langsung ada nih. Ada tanda panah. Ya kan? Tanda panah, kalau kita dekatkan mouse kita ada tanda lengkung di bawah panahnya itu. Nah, ini dia. Lengkung ini menandakan dia sudah bisa kita lengkungkan. Nah, sekarang kita cobakan saja. Langsung kita coba, kita bikin lengkung seperti ini. Di panahnya ini, ya, klik ya, ini diklik dulu, supaya muncul dia. Udah, dengan menggunakan Shape Tool ya, saya ulang lagi. Shape Tool, kemudian klik di tengah ini. Kelihatan panah-panah. Ya, lengkungkan seperti ini. Iya, seperti itu. Cukup lah ya, seperti ini. Oke, sudah? Nah, itu dia. Sebelah kanannya sudah lengkung. Sebelah kirinya bagaimana? Sebelah kiri ini, kalau kita mau lengkungkan juga, sebenarnya bisa saja dengan cara seperti ini. Ya kan, ini saya jelaskan dulu ya. Kita klik di sini, masih dengan menggunakan Shape Tool ya. Klik di sini, kemudian klik kanan, lalu pilih to curve. Maka akan ada lagi panah-panah di sini. Kalau sudah ada panah ini, berarti sudah bisa kita lengkungkan juga. Nah, ini dia. Klik di sini. Nah, seperti ini. Ya kan? Tapi sama atau enggak? Sama nggak antara ini dengan yang ini? Supaya lebih mudah, ini saya batalkan saja. Ctrl Z ya. Nah, ini dia. Sekarang kan seperti ini. Yang ada lengkungannya kan hanya sebelah kanannya saja. Sebelah kanan ini, sebelah kanan ini, sebelah kanan ini. Sebelah kirinya bagaimana? Caranya mudah, gini aja. Klik, ya kan? Klik, kemudian Anda pilih di bagian transform. Ya, kalau transformnya tidak ada di sini, maka dipilih di window. Klik window,
kemudian pilih Dockers, kemudian pilih di sini transform. Nah, ini kan belum ada nih transformnya. Kita ulang, window, kemudian pilih Dockers, kemudian pilih transform atau ALT F7. Ya, ALT F7. Udah. Ya kan seperti ini. Jadi sekarang ini sudah ada transformnya seperti ini. Kita akan membuat membuat mirror ya, membuat cerminnya. Caranya bagaimana? Anda pilih di bagian ini. Di bagian scale and mirror ini. Klik scale and mirror. Ya, seperti itu. Kalau sudah diklik, maka Anda pilih di sini yang di tengah. Ya kan, pusat sumbunya di tengah. Ya. Kalau mirror berarti dia akan membalik ya seperti cermin. Ya. Jadi kita ambil yang titik apanya di tengah. Karena kalau kita pilih kiri misalnya kan. Saya contohkan dulu ya. Kalau kita pilih yang kiri, kemudian kita apply di sini. Ini bisa kita pilih juga. Ini saya contohkan dulu ya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini dia. Dia membalik. Ya, seperti itu. Tetapi dia tidak berada di tengah ini. Ya. Kita maunya dia membaliknya ke tengah, di tengah saja. Dia tidak lari ke sini. Ya. Jadi, kita ambil yang tengah dulu. Oke, jadi dia membaliknya di sini aja, di tempat. Tidak menjauh ke sini ya, di tempat saja membaliknya. Lalu ini pilihannya flipnya horizontal. Ya kan? Jadi flipnya horizontal. Kalau yang ini ke bawah berarti dia membaliknya vertikal. Ya, seperti itu. Kita pilih yang horizontal aja. Kemudian copy. Ini kopinya kita pilih satu ya. Supaya dia terkopikan satu. Kalau kita pilih kopinya satu, maka dia akan terduplikat langsung. Jadi di sini ada dua objek nantinya. Kita klik apply. Ini dia. Oke. Nah, sekarang kan ada dua objek ini. Satu. Nah, ada dua jadinya kan? Karena kita pilih kopinya satu tadi. Ya, duplikatnya satu. Nah, kita batalkan, Ctrl Z. Nah, sekarang kan ini sudah sama ini. Antara kanan dan kiri sudah sama lengkungnya. Tinggal kita blok saja keduanya. Kemudian kita pilih well. Ini dia. Pilih well. Udah. Nah, jadi sekarang sudah menjadi satu dia. Nah, maka dia gampang ya. Jadi udah pasti sama ini. Antara yang kanan dengan yang kiri sudah pasti sama. Karena dia duplikat dari yang tadi. Nah, itulah kemudahan yang diberikan oleh Corel Draw. Nah, sekarang yang kita lakukan berikutnya adalah membuat gambar ini nih. Gambar orangnya ini. Oke. Jadi ini ada orangnya. Saya coba ambil. Oke. Copy here. Nah. Ini kan gambar orangnya. Nah, gimana cara bikinnya? Cara bikinnya seperti ini aja. Ya, ini agak susah sih sebenarnya membuat gambar orangnya ini. Jadi ini kalau saya memulainya dengan membuat gambar ini. Membuat gambar kepalanya ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Saya gunakan pen. Ya. Pen tool. Lalu kita buat dulu bagian ini. Ini. Oke. Ikuti aja. Seperti ini. Nah. Oke. Ya. Intinya diikuti alur gambarnya ini. Oke, seperti itu.
Udah seperti itu. Kita kasih warna. Nah, kasih warna karena dia tidak bertemu titik-titiknya. Coba kita ambil ya. Ini kan, nah ini memang agak kesulitan kita untuk membuat gambar seperti ini. Iya. Nah ini kan di pinggirnya ini kan agak kesulitan kita ya. Ini bisa dibuat seperti ini. Ini bisa kita bagi dua ya. Misalnya ini saya potong ini. Saya potong seperti ini. Nah, jadi dengan Corel itu bisa kita akali. Dan kemudian kita pilih. Ini sudah kita seleksi belum ya? Nah, ini dia. Ini. Nah, kita pilih di sini back minus front. Udah. Ya kan? Nah, sekarang ini sudah ada bagian sebelahnya. Untuk kirinya bagaimana? Untuk kirinya, ini bisa kita kasih warna nggak ya? Coba kita kasih warna nggak ya? Ini terpotong kayaknya nih. Jadi, ini bisa kita sambungkan dulu. Saya ambil satu garis misalnya di sini. Kita buat satu garis pada titik ini. Ini, tab. Kemudian, kita turunkan ke bawah sini. Mana dia ya? Enggak ketemu dia. Nah. Oke. Kita letakkan di titik ini. Dah. Oke, sudah menyatu. Kalau dia belum menyatu misalnya, ini, titik ini dengan ini, bisa Anda gunakan shape tool ya. Jadi, ini perlu nih. Shape tool ini, kalau untuk menyeleksi titik-titiknya, perlu Anda pindahkan ke shape tool. Jadi, jadikan kebiasaan aja. Ini bisa kita blok dua titik ini, lalu pilih ini. Mana dia? Di sini ada ini. Close curve. Ya kan? Close curve. Nah, kalau ini kan membuka dia nih, tidak ada warna dia jadinya kan. Ini kita tutup kurvanya. Ya, jadi dia kalau sudah tertutup berarti dia sudah menjadi satu bagian. Kalau garisnya terpisah maka tidak akan bisa kita kasih warna. Makanya kita pilih tutup kurva. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang di atas ini tadi. Ya, kalau seandainya belum terbuka, masih tidak bisa Anda kasih warna ya. Nah, Anda sudah gunakan ini nih, tapi tidak bisa, ya udah Anda tutup dulu kurvanya, berarti dia terbuka. Ini dia. Nah, ini kan terbuka nih. Kita tutup kurvanya. Caranya bagaimana? Dua titik yang mau Anda gabungkan itu harus Anda seleksi kedua-duanya. Makanya kita blok titiknya. Memblok titik bagaimana? Tidak bisa Anda gunakan ini. Itu nggak bisa. Ya kan? Tetapi gunakan Shape Tool. Klik objeknya, kemudian pilih Shape Tool. Nah, makanya dia akan kelihatan ini, titik-titiknya. Seleksi, kemudian Close Curve. Nah, udah. Oke, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nah, kalau mau Anda rapikan, sebenarnya bisa Anda jadikan kurva. Ini sebetulnya. Ini bisa jadikan kurva. Curve. Ya kan? Nah, ini juga klik kanan, ukur. Oke, rapikan saja kalau mau. Nah, ini supaya dia apa ya? Supaya dia terbentuk bulatnya ini, rapi. Oke, nah sekarang ini kepala yang sebelah ini kita gunakan sekarang. Kembali ya, kita gunakan mirror. Scale and mirror. Ya, scale and mirror. Nah, kali ini titiknya ini pindahkan di kiri. Ya, titiknya pindahkan di kiri. Kembali ya ini. Mirror horizontal, kemudian copy 1. Ya, nah, sekarang kita coba apply. Lihat perbedaannya. Nah, ini dia. Gampang ya? Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Anda
blok saja. Blok. Tapi pastikannya dua objek ini menyatu dia. Ya, dua objek ini benar-benar menyatu. Kalau Anda masih ragu rasanya, geser aja dikit. Nah, udah. Jadi dia jadi satu ya. Nah, sekarang tinggal di blok. Di blok, lalu pilih well. Udah. Seperti ini. Dia udah jadi satu objek. Udah jadi kepala. Ya, nah sekarang membuat ini lagi. Membuat bagian dalamnya ini. Karena ini manusia tanpa wajah ya. Jadi sekarang kita buat di bagian dalam ini, bagian rambutnya ini. Caranya bagaimana? Caranya gini aja. Buat seperti ini. Ya kan, kita masih menggunakan pen tool. Buat di sini seperti ini. Sorry. Kalau diklik malah hilang dia titiknya ya. Jangan di titiknya, klik di sini aja. Gunakan pen tool. Lalu ya, pen tool. Ini dia. Klik di sini, di luarnya. Nah, dia nih. Ini aja lah. Ya, sinilah. Oke, di sini mulainya nggak apa-apa lah. Nah, ini ya, kalau menggambar ini memang butuh feel juga. Dari sini aja lah kita mulai. Sini, sini, kemudian ke sininya. Ya, sini. Ini. Oke. Sini dikit. Oke, seperti itu. Ya. Ini. Naik ke sini. Sini. Ini. Atas ini. Ini. Lagi. Atas ini. Kemudian sini. Ya, seperti itu. Tapi kan nggak rapi. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Ini bisa kita rapikan dikit. Geser dikit. Ya. Ini juga, ini terlalu jauh tadi ya. Geser. Nah, intinya menggunakan shape tool. Ya. Ini mana dia ya? Kita lihat. Ini kita hilangkan ini. Nah, inilah. Dah, supaya dia seimbang. Gunakan garis ini. Ya. Kemudian ini Anda tarik dikit ke atas. Oke. Ini geser dikit supaya dia seimbang. Ini ke sini. Kemudian ke sini. Seperti itu. Ya. Dah, kira-kira udah ya? Belum? Udah segitulah. Segitu. Nah, seperti ini. Ya kalau mau rapi ya udah tinggal diginiin aja. Ini bisa dihilangkan titik-titiknya ini, lengkungkan aja. Ini to curve. Ini juga to curve. Kemudian hilangkan titiknya. Nah, jadi dia satu lengkungan ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Ini juga to curve. Nah, ini to line ya. Kalau to line udah langsung hilangkan aja. Udah seperti ini. Kalau mau lebih halus lengkungannya. Nah, oke. Ini juga kalau mau lebih halus lengkungannya,
Untuk curve aja ini. Curve. Udah, nih. Nah, lengkung kan? Nah, seperti itu. Kalau ini kan bersudut-sudut ya lengkungannya, karena dia dari titik-titik tadi. Udah, kira-kira seperti itu. Kalau pengen lebih halus. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya bagaimana lagi? Caranya, klik ini. Ya. Kemudian, klik wajahnya ini. Tekan shift. Nah, jadi, klik garisnya, tekan shift, klik wajahnya. Ya, kemudian pilih di sini. Intersect. Klik. Udah. Sekarang ini kita klik di luar sembarangan, lalu klik lagi. Hapus, delete. Nah, udah, jadi. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan tangannya? Sama, seperti itu juga. Jadi, tangan juga dibentuk seperti itu. Ya, dibuat juga seperti ini dengan menggunakan pen tool. Nah, silakan dicobakan saja. Nah, sekarang ini gambar badannya ini. Coba kita buat ya, kita bikin. Caranya bagaimana? Ya sama ya, seperti tadi caranya, gunakan pen tool. Lalu buat di sini. Iya. Yap. Ini lagi. Lagi. Oke. Udah. Ikuti aja alurnya. Udah. Udah, badannya dulu ya. Badannya dulu. Ini ke sini. Langsung ke tengah. Ke tengah sini. Nah, sini. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Udah. Kita coba ambil warna. Udah, berarti dia udah menyatu. Nah, sekarang ini kan sudah nih. Coba kita ambil. Itu supaya mudah aja ya. Nah, oke. Ini bisa kita bentuk dulu. Oke, kita apa dulu lah ya. Kita cocokkan dulu. Udah, kira-kira seperti itu, udah cocok. Nah, sekarang ini sebetulnya kan bisa kita bentuk dikit nih. Oke. Oke. Nah, udah. Ini kemudian kita, ya gitu aja lah. Udah, segitu. Sekarang, ini kita sama seperti tadi. Kita mirror. Ya kan? Kita mirror, ini saya geser ke sinilah. Oke. Ini kita mirror. Caranya seperti tadi ya, di window bisa Anda pilih, kemudian pilih transform kalau sudah ada, letakkan ke sebelah kanan lagi titiknya. Sebelah kanan ini pastikan mirror ya, sebelah kanan. Kemudian tetap ini ya, mirror horizontal, lalu copy-nya satu dan apply. Oh sorry, ternyata tadi dengan kepala-kepalanya langsungnya. Kita hanya butuh badannya aja. Sekarang ini aja. Oke, lagi ulangi, apply. Dah. Nah, kan ini ada renggang ini. Ada renggang ini ya, satukan. Kita satukan seperti ini. Yap. Oke, samakan. Nah, udah. Sudah sama kira-kira? Sudah.
Kalau sudah, klik objek satu lagi, ya kan, artinya satu ini, bantu dengan shift, tekan shift, tahan ya, klik untuk menyeleksi dua objek. Ya, kemudian pilih di sini well. Udah jadi. Oke, seperti itu. Kalau sudah jadi seperti ini, udah, tinggal kita, udah seperti ini ya. Tinggal kita buat tangannya. Nah, tangan ini yang agak sulit kita bikinnya nih. Tapi sama juga caranya. Silakan dibikin saja. Ya, kalau sudah ada contoh gambarnya, udah dibikin aja. Atau silakan Anda berfoto dulu ya, bikin posisi model ini. Kemudian ambil fotonya itu, ya udah. Kebetulan ini saya sudah punya ya. Jadi Anda nanti tinggal buat saja lagi. Ini saya perkecil dikit. Sudah. Seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat ininya. Ya, ini. Ini memang dibikin ini. Ini butuh apa namanya? Butuh jiwa, butuh kemampuan menggambar juga ya. Makanya Corel Draw itu sebetulnya kan mata kuliah kesenian ya. Nah, Anda harus punya kemampuan menggambar juga kan. Jadi ya. Sebelumnya kita rubah kuning warnanya semuanya. Ini kuning. Oke. Sebaiknya ini kita jadikan apa dulu? Kita gunakan kontur terlebih dahulu. Kontur. Ya. Kontur. Kita buat seperti ini. Kalau kita menggunakan kontur ini ya. Ini penting nih, ini perlu kita gunakan. Untuk membuat bingkai di bagian belakangnya ini. Yang warna hitamnya ini. Jadi seperti ini. Dah. Ya. Nah, kepalanya bagaimana? Kepalanya juga. Kepalanya juga. Kepalanya ini kan di sini nih. Nih. Ini dulu lah. Kepalanya. Sama, kita gunakan kontur juga. Lalu kita buat juga seperti ini. Untuk kepalanya. Iya. Udah. Oke. Nah, kita jauhkan dikit jaraknya. Set. Di bagian ini bagaimana bagian rambutnya ini? Di rambutnya sama. Kita kontur juga. Kontur juga. Segitu. Dikit aja. Dikit. Dah. Iya, seperti itu. Nah, jadi perlu juga ya memperhatikan bagian yang mau dikontur ini ya, yang mana. Karena ini ada dua objek, tadi ada rambut dan ada kepala, jadi satu-satu. Nah, badan juga seperti ini. Ya, kalau sudah jadi seperti ini, ya udah tinggal kita bentuk. Ya kan? Kita gambar di sini. Menggambarnya bagaimana? Menggambarnya ya udah kita perlu feeling nih. Perlu kemampuan juga menggambar. Ya, tangan seperti apa bentuknya kira-kira. Ya, kita buat seperti ini. Dari sini ya. Ini ke sini. Udah. Bikin aja. Ini. Sini, 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 sini. Nah, seperti itu.
Oke, untuk tangannya ya. Oke, kita buat seperti ini, lalu kita setel, kita lengkung-lengkungkan sekarang. Kita lengkungkan. Terutama yang ini ya, to curve. Ini kita lengkungkan seperti ini. Ini juga kita buat lengkung. Ini kita hilangkan dulu titik ini. Nah, kemudian ke sini gimana? Udah sama. Ini juga kita lengkungkan to curve. Kita buat seperti ini. Udah. Nah, ini. Kemudian ini gimana? To curve. Kita lengkungkan juga. Iya. Ini titik ini ke sini. Kita hilangkan ini. Letakkan di sini. Geser ke belakang. Udah. Jadi butuh seni ini. Butuh kemampuan menggambar. Iya, seperti itulah kira-kira. Jadi karena buru-buru ya udah, yang penting paham caranya. Nah, seperti ini. Iya. Kemudian ini juga curve. Ini curve. Dah. Ini juga deh. Dah, seperti itu. Udah seginilah. Kemudian kita kasih warna hitam. Nah, ini sikunya bagaimana? Sikunya juga seperti ini. Ini kita berikan ya, ini ada warna hitam, kita kasih di sini. Kita mulai dari sini. Nah. Sini. Sini. Warnanya hitam. Oke, kita sekarang klik objek ini, lalu tekan shift ke gambar ini. Kemudian ini, bentar, klik, tekan shift. Nggak bisa ya. Klik, tekan shift pada gambar tangan, lalu pilih intersect. Sekarang ini kita delete. Sorry, tidak bisa ternyata. Kalau tidak bisa seperti ini, oh ini sudah kita kontur tadi ya. Berarti ini kita break apart dulu nih. Yang ini. Oke, klik kanan. Nah, ini dia. Oke, jadi ini harus Anda perhatikan juga ini ya. Karena kita mau memindahkan ini ke belakang tangannya ini ya. Sebetulnya bisa kita klik, lalu shift ya, shift. Ternyata dia tidak muncul di sini intersect-nya. Kenapa? Karena ada di sini yang kita kontur tadi ya, yang kita gunakan ini tadi. Jadi ini kita break apart dulu. Ini. Klik kanan, kemudian break apart contour. Sudah? Nah, sekarang baru ini bisa. Ya. Nah, sekarang klik ini. Kemudian nah, baru dia muncul di sini kan? Ya. Nah, itu dia. Jadi hal-hal seperti itu ya dalam CorelDRAW perlu Anda perhatikan. Jangan sampai bingung sendiri nanti ya, ini tidak muncul nih.
Nah, perlu Anda perhatikan bahwa ini ada dua objek sebetulnya karena sudah kita kontur tadi ya. Nah, sekarang klik, ya kan? Ini, kemudian gambar yang kuning ini, gambar badannya ini, lalu intersect. Dan sekarang kita delete yang ini. Ya. Oh, ternyata enggak juga ya. Ini kita delete. Ah, itu dia. Ya. Ini kita kasih warna hitam. Nah, ya. Nah, itu dia tadi gunanya intersect tadi ya. Karena dia akan menduplikat bagian yang kita apa tadi, yang kita gambar tadi. Ini ada dua bagian dia jadinya. Nah, sekarang tinggal kita bentuk. Ini bisa kita lengkungkan. Cukur. Juga cukur. Ini. Nah, seperti ini. Oke. Udah. Udah jadi lengan bajunya. Iya. Sip. Udahlah kira-kira seperti itu. Nah, ini kita di bagian tangannya ini ya. Tangannya ini kita ginikan ya. Ya, kita gunakan kontur. Kontur di bagian tangan. Ya. Ya kan? Ini juga. Set. Nah, ini lagi ya. Ini lagi. Ini juga kita berikan kontur.
Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, konturnya ini, yang ini, break apart. Pilih ini, saya pilih ini ya. Kemudian, klik kanan. Nah, sebentar. Jadi untuk memecah konturnya ini, kita kembali ke sini, ke kontur. Klik ini ya, bagian yang ini, objek yang ini, tangan yang satu, tangan yang kiri. Gimana nih mengaktifkannya? Power clip. Sebentar, ini bisa kita pecah nih konturnya. Harusnya. Oke, kenapa nggak bisa nih? Ini, nah ini. Jadi klik hitamnya ini, kemudian pilih break contour part. Nah, sekarang kita bebas mengedit tangannya ini. Nah, di bagian ininya sekarang kita edit. Yang hitamnya ini aja. Hitamnya ini aja. Udah. Oke. Ini bisa kita supaya lebih apa ya? Ini. Oke, ini bisa kita hilangkan dulu. Oke. Seperti ini. Oke, di bagian yang ini turunkan sedikit ke sini misalnya. Tadi kan sudah kita bentuk tuh lengannya. Oke, nah ini tinggal kita rapikan aja ke sini. Bisa kita delete. Ya. Jadi yang kita butuhkan saja. Kita pakai yang ini. Oke, kita letakkan di sini. Warnanya apa? Kita berikan warna putih seperti ini. Ya. Oke, nah ini kan masih apa namanya? Masih menyatu. Jadi ini aja. Yang di dalamnya aja. Ya kan, bagian yang putih ini aja. Ini juga kepalanya, rambutnya ini kasih putih juga. Nih. Oke, kasih putih. Udah, seperti itu. Nah, artinya kita udah selesai nih membuat manusianya, tinggal ini. Oke. Gambar bunganya ini. Oke. Sebelum kita bikin gambar bunganya, mungkin kita buat dulu ya yang di pinggirnya ini, yang kuningnya ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini aja. Jadi bagusnya ini kita grup dulu nih, gambar manusianya ini. Tekan Ctrl G di keyboard supaya dia menjadi satu, ya kan? Nah, udah, ini satu gambar ini. Oke, sekarang saya akan membuat garis apa namanya? Lingkaran, bukan lingkaran ya, tetapi garis stroke-nya ini yang berwarna kuning. Ya. Caranya sama seperti ini, kita gunakan kontur. Lalu ini saya tarik ke seperti ini. Kira-kira sudah? Sudah, lepaskan. Untuk ngasih warnanya bagaimana? Ngasih warnanya bisa saja seperti ini. Hitam, stroke-nya warnanya kuning. Ini. Bisa aja seperti itu. Ya, di bagian sini misalnya, kita cari. Ini yang warna kuning nih. Oke, bisa seperti ini. Ini. Oke. Bisa. Udah. Oke, seperti itu bisa. Ini sudah kita kasih warna, oke lah. Sekarang ini kita pecah. Caranya kita pilih break contour apart. Udah, jadi dia menjadi dua bagian. Kalau tadi kan tidak, tadi kan satu bagian aja. Sekarang dia adalah dua bagian. Nah, kelihatan. Oke, saya batalkan. Jadi ada dua ini, ada dua objek, satu merah, satu kuning. Nah, kalau seperti ini maka yang merah ini bisa kita berikan kontur juga nih. Kasih kontur ya, seperti ini.
tarik aja, klik, tarik, kemudian dah. Warnanya apa? Warnanya boleh dikasih hitam. Dah, seperti itu. Iya. Sudah, beres. Yang ini, yang hitamnya, yang kuningnya gimana? Yang kuningnya sama saja. Kalau yang kuning itu mau kita kasih ini aja bisa. Stroke warna hitam. Kemudian ini garisnya ini kan, ini kita klik 2 kali ya di bagian sini. Stylenya udah, width-nya kita rubah menjadi supaya lebih tebal dikit 075 1. Udah. Oke. Nah, jadi dia lebih tebal dikit yang pinggirnya. Kalau kita mau seperti itu. Boleh. Kita gunakan pen tool lagi. Kemudian buat di sini seperti ini. Udah. Begitu. Tinggal kita bentuk. To curve. Ini juga. To curve. Ini juga. To curve. Nah, kalau sudah seperti ini ya enak kita bentuknya. Tinggal tarik seperti ini juga ditarik seperti ini. Kemudian ini pun juga kita tarik aja. Seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira sudah? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah ya sudah. Selanjutnya ini kita jadikan kuning warnanya. Udah seperti itu. Tarik dari sini.
seperti ini. Udah. Warnanya apa? Warnanya hitam. Udah. Dan oke. Sudah. Oke. Caranya bagaimana membuat tulisannya? Kita pilih di bagian ini. Kita buat dulu lah tulisannya. Perisai diri. Warnanya hitam. Tulisannya. Fontnya apa? Ini. Boleh. Oke. Sekarang gini, tarik. Tarik ke sini. Ini ke sini. Tarik ke atas. Dikit. Nah, kurang dikit. Dah. Segitu. C. Udah segitu. Warnanya apa? Tulisannya. Sekarang kita buat gambar ini. Kita atur posisinya di tengah. C. Ya. Sudah. Kalau sudah seperti ini, dibuat satu lagi. Gunakan kontur. Lalu kita buat seperti ini. Udah? Ya, sekarang kita turunkan ke bawah. Ini pilih teks, kemudian fit text to pad, letakkan di sini. Seperti ini. Udah. Kalau sudah seperti itu, bisa digeser ke atas. Tengah. Ops, sudah. Ini juga. Geser. Iya, seperti itu. Ini kita turunkan dulu garis supaya dia sama. Udah. Kelihatannya udah. Udah nih kayaknya. Iya. Oke. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya si warna putih, warna kuning dulu deh. Ini kita pecah dulu lah, break control group apart. Dah. Kemudian ini kita pilih sip. Ini warnanya tadi putih. Kemudian oke, kita geser ke bawah. Ini order to front of page. Udah, sini. Ini tidak perlu. Delete. Nah. Ini C. Sip. Udah. Iya, sekarang kalau sudah seperti ini kita potong bagian sini. Caranya dengan menggunakan ini.
gambar segi 4, lalu oke, putar, segi 4, putar sini, putar sini. Iya, ini play, geser aja. Udah segitu. Oke, ini kita geser sedikit. Dah. Kita pilih ini, pilih, iya. Sekarang ini oke. Delete, sip. Nah, ini kan bikin gambar segi 4 seperti ini. Iya, kira-kira sudah. Nah, kalau sudah, kasih warna putih. Oke, kalau sudah, geser ke sini jaraknya. Warna putih. Lalu ini, bikin titik-titiknya satu. Jadikan ini kurva. Convert to curve. Nah, itu dia. Klik kanan tadi ya. Titik. Nah, kalau sudah di titik, sini. Langsung aja sini. Ya. Kalau sudah seperti ini diputar. Dikit aja. Nah, udah. Ke sini dikit. Nah, itu dia. Lalu kita lengkungkan. Kita berikan ini. Oke. Ini kita lengkungkan sedikit. Tarik ke sini. Iya. Ini ke sini. Intinya dibentuk lah ya. Ini ke sini. Kita kurva, to curve, klik kanan, to curve. Ke sini. Lalu udah bentuk seperti ini. Ini juga nih. Ini sini. Sini. Jadikan kurva, to curve. Iya, tarik ke sini. Ini juga ke situ. Ini ke sini. Nah, seperti itu. To curve. Intinya jadikan kurva. Ini juga nih, jadikan kurva. Perhatikan titiknya. Nah, ini dia. Kalau sudah ada panah ini baru bisa kita lengkungkan ini. Lengkungkan ke sini. Iya, seperti ini. Ini juga kita lengkungkan sedikit. Seperti itu agar dia menjadi lebih bagus saja. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai nih. Seperti ini. Iya. Ini geser ke sinilah dikit. Supaya tidak terlalu apa ya. Iya. Ke sini tengahnya.
Sudah. Ini gimana nih? Dikit. Sudah. Oke. Sudah seperti itu. Kita pindahkan ke bagian belakang. Berarti ini bagian depan ini. Nah, kita blok. Ini nih, kita blok. Sip. Lalu kita klik kanan. Kita pilih order to front of page. Nah, otomatis yang ini berada di belakang. Nah, kalau sudah berada di belakang, ya mudah aja lagi. Ini kita duplikat saja lagi. Gunakan mirror, kemudian flipnya ke kanan dan kita apply. Udah, kalau sudah tinggal digeser saja. Nah, geser seperti ini. Kelamaan. Udah. Kelamaan. Nah, udah, kalau terlalu lama gitu kan ya. Nah, ini aja. Geser, kemudian nah, E. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal ditarik ke atas ya, dirapikan di atas. Oke, sudah rapi. Ini kita naikkan sedikit ke atas. Oke, sudah. Jadi, kemudian pilih file, save dulu jangan lupa, file kemudian save. Nah, kalau sudah, nih, file kemudian export, sudah, PNG select only dan export di sini. BPD baru. Oke, yang ada sama ya, gas. Export. Seperti ini. Dan oke. Ya, di mana dia letaknya? Kita cari. Nah, ini dia. Oke. Jadi seperti itu. Sip. Tapi ini terlalu tipis ya di bagian sini. Sementara ini tebal. Ya. Nah, ini jadi ini perlu kita perbaiki lagi nih. Sedikit ini. Ya, silakan diperbaiki saja. Oke, demikianlah membuat logo dengan menggunakan Corel Draw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di save.